semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Auni, mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya guru dalam meningkatkan keberanian berbicara siswa pada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Alasan saya mengambil topik ini karena saya merasa bahwa keberanian berbicara itu adalah salah satu kunci utama buat anak-anak agar bisa berani berinteraksi dan bisa mengekspresikan ide-ide mereka di sekolah. Nah, kalau kita perhatikan di kelas, seringkali ada anak yang sebenarnya itu pintar, tapi pas dia ditunjuk, disuruh ngomong di depan kelas, mereka itu jadi mendadak diam atau takut. Biasanya, hal ini terjadi karena mereka merasa malu atau takut salah berbicara. Sejujurnya, di kondisi ini tuh saya sangat paham banget rasanya ya, karena saya dulu itu pernah merasakannya. Pas saya masih SMP, saya itu orangnya pemalu banget. Kalau disuruh bicara di depan kelas, rasanya itu bener-bener kayak gak berani gitu buat tampil. Terus malu diliatin sama temen-temen, sama guru, sama takut salah ngomong, dan badan saya tuh kalau di depan kadang kayak gemeter gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya ceritakan, saya itu mulai belajar pelan-pelan, mencoba berproses sedikit demi sedikit. Terus kadang kalau ada teman saya lagi presentasi, kadang saya suka ngeliatin karena kayak, oh kayak gini, mungkin saya pas nanti kedepannya itu bisa kayak teman saya ini gitu. Berdasarkan dari pengalaman pribadi saya ingin membagikan beberapa strategi yang bisa kita terapkan sebagai calon guru di masa depan untuk membangun siswa-siswi kita. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah membangun pendekatan personal yang hangat. Jadi, sebelum kita melatih cara bicaranya, kita itu harus amankan dulu perasaan mereka. Jadi, kita itu harus jadi guru yang membuat siswa nyaman, bukan malah sebaliknya. Contohnya itu saat ada siswa yang mau maju, tapi kelihatannya itu kayak gemetar, terus celangak-celinguk, kayak takut gitu. Kita itu jangan cuma diem aja, jangan langsung cuek atau langsung dialihin ke temennya gitu. Maksudnya kayak diganti gitu ke temennya yang disuruh maju jadinya kan. Jangan. Tapi kita itu bisa dekati mereka dulu, terus kasih senyuman. Lalu kita itu bilang, tenang saja nak, tidak apa-apa kalau nanti ada yang salah ataupun lupa, karena di sini kita sama-sama belajar, bukan hanya kalian tapi saya juga belajar. Nah, kata-kata itu bisa mengurangi beban mental yang ada di pikiran siswa, jadi siswa itu nggak merasa takut gitu. Nah, terus langkah yang kedua yaitu memanfaatkan media atau alat peraga. Nah, anak SD itu biasanya butuh sesuatu yang konkret, yang nyata untuk dipegang. Misalnya, kalau mereka berdiri di depan tanpa bawa apa-apa atau hanya tangan kosong, itu mereka biasanya tuh kayak semakin gugup. Tapi kalau misalkan dia berdiri di depan, terus dia bawa kayak salah satu benda gitu, pasti dia itu nggak terlalu gugup lah menurut saya. Contohnya itu, kalau misal di kelas lagi ngebahas topik tentang benda kesayangan, kita ini bisa minta mereka untuk membawa mainan atau buku favoritnya. Misalnya gini, halo teman-teman, aku suka baca buku Gadis Kretek. Buku ini sangat seru atau apa gitu ya. Nah, jadi pasti mereka berdiri di depan kelas itu sambil pegang benda ini, fokus mereka itu akan terbagi. Jadi mereka itu nggak cuma fokus ke rasa malunya, tapi juga fokus ke benda yang lagi mereka jelaskan. Contohnya ini seperti saya sedang memegang buku. Jadi ini cara alami buat mancing mereka supaya bisa cerita tanpa paksaan. Untuk cara yang ketiga yaitu kita bisa melakukan latihan secara bertahap. Maksudnya itu kita itu harus buat tangga keberanian buat mereka. Contohnya itu siswa itu jangan langsung disuruh berpidato sendirian, tapi mulailah dari diajarkan diskusi kelompok kecil-kecilan dulu. Jadi dimana mereka itu cuma ngobrol sama teman-temannya antara 2-3 orang aja.
Nah, kalau mereka sudah berani bersuara di kelompok yang kecil itu, barulah pelan-pelan kita tantang si anak tersebut untuk presentasi di depan kelas. Jadi, prosesnya itu kayak step by step yang membuat mereka tidak kaget. Lalu, supaya dia semakin semangat, langkah yang keempat yaitu selalu memberikan apresiasi. Jadi, setiap usaha yang mereka lakukan, kita itu bisa mengasih satu apresiasi, karena itu tuh bentuk kita menghargai si anak tersebut. Apresiasinya tuh apa aja, sekecil apapun itu. Contohnya itu, setiap ada anak yang sudah berani maju ngomong cuma satu atau dua kalimat, bisa kita ajak teman-temannya untuk memberi tepuk tangan, atau kita bisa kasih stiker bintang di buku mereka, ya kan. Kayak misalnya ada anak nih udah maju, terus kita kasih tepuk tangan. Udah, kalau misalkan anak keduanya maju, berarti kita kasih stiker bintang gitu. Nah, hal ini tuh simpel, seperti yang membuat mereka merasa bangga sama dirinya sendiri, dan akhirnya dia itu jadi pengen coba maju lagi di kesempatan berikutnya. Nah, poin-poin tadi akan semakin maksimal kalau kita sebagai calon guru bisa menjadi teladan untuk anak-anak. Jadi kita itu jangan cuma kasih teori, tapi kita juga bisa tunjukin langsung bagaimana cara bicara yang tenang, suara yang jelas, dan tetap ramah. Karena siswa itu bakalan nyontohin apa yang kita lakuin. Kalau misalnya si gurunya itu punya cara bicara yang tenang, suaranya jelas dan ramah, pasti si anak tersebut akan mengikutinya. Kalau gurunya asik juga saat bicara, mereka juga pasti akan terinspirasi untuk ikut mencoba. Kayak contohnya saya pas diajar oleh Ibu Fitri Rezeki, diajar mata kuliah psikologi ya. Saya itu kalau diajar beliau kayak suka terinspirasi sama cara beliau menyampaikan materi yang asik, tidak membosankan, pokoknya seru. Dan saya pengen menjadi seperti beliau. Intinya, kalau kita bisa gabungkan pendekatan yang hangat, penggunaan media yang seru, latihan yang bertahap, dan lain-lain, saya yakin anak-anak kita tuh akan ada yang takut lagi buat bersuara. Jadi mereka insya Allah akan tumbuh jadi pribadi yang lebih mandiri, berani berekspresi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua sebagai calon pendidik. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.